Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifty Suritama dari Teknik Elektro UNS 2019. Sini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi Wonderware InTouch dengan PLC. Jadi pada tugas ini saya ditugaskan untuk membuat suatu sistem, dan kali ini saya membuat sistem tentang pengolahan air siap minum. Untuk pengolahan air siap minum ini saya menggunakan untuk tampilan SCADA menggunakan Wonderware InTouch, dan untuk PLC-nya di sini saya menggunakan PLC Schneider. Berikut ini tampilan dari SCADA dari alat atau sistem yang saya buat. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tampilannya. Ini di sini ini adalah sumber mata air. Sini ada penampungannya, lalu akan disedot oleh pompa menuju bak penampungan air. Di sini air yang belum diolah akan disimpan dahulu. Lalu ada selanjutnya proses filtrasi. Pada proses filtrasi ini akan terjadi beberapa kali proses penyaringan, tujuannya untuk menghilangkan beberapa debu-debu atau kotoran yang menempel pada air. Lalu ada penyinaran UV di sini untuk membunuh bakteri-bakteri atau virus yang ada pada air. Lalu ketika dua proses ini sudah dilalui, maka akan masuk ke bak penyimpanan air siap minum yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Jadi kurang lebih tampilan alat atau SCADA, sistem SCADA-nya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk Wonderware InTouch-nya saya buka dulu. Nah, untuk icon-icon yang ada pada ini bisa dicari melalui menu wizard. Nah, di sini banyak banget fitur-fitur yang bisa digunakan. Salah satunya nih Simple Factory. Untuk latar belakang gunung ini contohnya bisa diambil dari menu nature. Nah, di sini bisa diambil, tinggal di setting saja sesuai dengan kebutuhan. Lalu khusus untuk animasi yang bergerak seperti monitoring air, ini saya menambahkan dengan menggunakan fitur pada Simple Factory sama. Lalu kita mencari yang namanya tank cutways. Jadi tank cutways ini berupa suatu kayak bentuk yang bisa dianimasikan. Jadi dia tuh bisa naik turun level gambarnya nanti. Sebenarnya bisa menggunakan gambar-gambar lain. Yang penting itu gambarnya tuh yang bisa menggambarkan dari proses yang kita akan buat gitu. Jadi tangka tulis ini adalah salah satu opsi. Sini saya contohkan di sini menggunakan tangka tulis. Ini juga. Jadi karena saya akan menggambarkan level air, jadi maka saya memerlukan suatu objek yang bisa menggambarkan level air tersebut. Kurang lebih seperti ini tampilan dari alat yang saya buat. Dari sistem SCADA-nya seperti ini. Lalu untuk mengkoneksikan dengan PLC Schneider, maka kita harus membuka sistem manajemen konsol tersebut lebih dahulu. Ini biasanya ketika kita mendownload Wonderware-nya. Nah, pada dash server manager ini kita buka, lalu kita buka pada default group lokal. Selanjutnya pada Ancestra dash ini MCP3 kita buka lagi, sementara login. Nah, pada configuration kita buat ini. Saya kebetulan sudah buat, nanti cara buatnya tinggal kita ketik ini add modbus PL object, nanti kita ketik, terus kita ada ini menu tampilan ini. Selanjutnya pada ini di sini kita juga harus membuat new mod. Jadi kita harus membuat modbus baru lagi di sini. Terus kita ini namanya default, saya agar jelas. Nah, ini merupakan tambahan. Lalu ketika ini sudah kita buat, selanjutnya ketika sudah kita buat, maka kita di sini nanti akan menambahkan topik. Jadi topiknya tuh nanti kita bisa buat add, ini akan default mengurut ya.
karena kita cuma butuh satu, maka kita ini hapus saja seperti ini, topik 0. Jadi kurang lebih seperti itu sistem yang kita buat. Ini sudah untuk develop, ini menyesuaikan nanti karena PLC Schneider pakai backwatt harddisknya 127.0.0.1, maka kita isi yang sesuai dengan yang kita gunakan. Kurang lebih seperti itu. Untuk cara lebih lengkapnya videonya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, selanjutnya kita pindah ke PLC Schneider-nya. Kita menggunakan software ISO Structure Machine Expert. Kita buka di sini. Ini merupakan software yang bisa digunakan untuk memprogram PLC Schneider. Nah, pada menu tampilan awal akan muncul peringatan seperti ini. Kita inaktif aja, terus kita apply. Selanjutnya kita tinggalkan, nggak apa-apa. Nah, dalam PLC ini nanti akan ada beberapa tampilan menu. Ini configuration. Ini nanti akan menggambarkan menu PLC yang akan kita gunakan. Jadi ada berbagai macam jenis PLC yang bisa digunakan. Ini ada berbagai mode di sini sesuai dengan sistem atau kebutuhan yang akan kita pakai. Lalu ini ada tambahan. Jadi ini tuh berupa kayak extension lah di sini, bisa digital input jika kita merasa PLC yang kita beli ini masih kurang atau kita pakai ini masih kurang digital inputnya atau outputnya, kita bisa tambahkan. Juga banyak sekali modelnya. Lalu ada analog, ada digital, ada analog juga I/O. Jadi ini banyak banget pilihannya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di tampilan ini ada programming. Ini sistem dari program yang PLC yang kita buat itu nanti akan di sini, kita akan buat di sini. Lalu display, ini tampilan nanti menampilkan koneksinya nanti. Terus ada commissioning di sini nanti untuk menghubungkan ke sistem atau kita simulasikan lewat simulator juga bisa lewat sini. Oke, mungkin untuk PLC Schneider-nya selanjutnya mungkin saya akan buka rangkaian yang sudah saya buat terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian yang bisa intinya itu monitoring kondisi air dari bak pengolahan yang air minum yang saya buat. Jadi ini saya sudah buat programnya. Sebentar masih loading. Nah, ini program yang saya buat seperti ini. Untuk configuration-nya di sini saya memilih sistem PLC jenis TM31DK ini. Kenapa saya pilih yang sistem ini? Karena PLC yang saya pilih itu TM221CE24R. Kenapa saya milih ini? Karena pada PLC ini tersedia komunikasi Ethernet Modbus ini yang bisa kita gunakan untuk simulasi dengan hardware InTouch. Selanjutnya ini program yang telah saya buat di sini. Karena pada InTouch ini hanya bisa menggunakan memori internal, karena kalau untuk simulasi ini kita hanya bisa menggunakan memori internal, maka kita menggunakan M. Jadi saya juga akan sedikit membahas tentang kayak penamaan memori pada software Schneider ini. Kita bisa buka tadi di menu help, terus kita buka di ini M21 Logic Control Configuration. Jadi ini konfigurasinya dari addressing IO object-nya. Di sini ada memori object. Ini merupakan bagian dari memori internal yang dimiliki oleh PLC itu sendiri. Jadi ada memori bit. Ini memori yang internal. Jadi ini internal memori untuk sistem. Kalau bit ini berarti untuk sistem yang discrete sifatnya. Jadi dia tuh hanya bisa membaca data 0 atau 1. Biasanya digunakan untuk kondisi logika 0 dan 1, bisa juga untuk button. Untuk sistem yang memerlukan logika 01, maka kita bisa menggunakan memori internal ini. Lalu untuk memori word ini digunakan untuk sistem yang discrete. Jadi lebih ke sistem yang menggunakan angka integer lah, bilangan integer. Nah, itu pakainya ini. Terus double word, jika kita membutuhkan yang lebih besar kita bisa menggunakan double word.
Lalu floating point MVI ini merupakan sistem yang digunakan untuk data-data atau angka yang sifatnya real, koma, yaitu menggunakan floating. Jadi misalkan kita ingin membuat sistem yang monitoring data berupa koma, maka memori yang kita gunakan adalah MVI ini. Contohnya MV17. Jadi seperti ini. Lalu untuk sistem objek ada demikian. Nah, ini juga input output. Nah, ini merupakan input output dari PLC. Jadi memorinya untuk I/O ini, untuk data digital ini menggunakan sistem ini. Lalu untuk outputnya berupa QYZ ini, dalam ini contoh nyatanya Q34, yang artinya dia digital output dari pin digital nomor 3 pada urutan keempat. Lalu untuk analognya IWO IW001 ini 0 ini urutan dari sistem dari PLC-nya, lalu ini adalah urutan dari kontrol ini. Seperti inilah kira-kira. Nah, input 1 pada controller ini, karena pada PLC Schneider ini bisa ditambahkan extension. Jadi ini urutan untuk extensionnya yang awal sini, dan ini untuk memorinya, untuk ini urutan keberapa pada extension ini. Kurang lebih seperti itu. Banyak fungsi-fungsi lain yang juga masih saya pelajari. Oke, nah sistem ini untuk dihubungkan dengan PLC tadi, ini bisa menjadi seperti ini. Jadi ini address PLC, karena pada simulasi ini hanya bisa menggunakan sistem yang internal yang ada pada PLC, itu maka saya menggunakan memori ini. Ini pada item InTouch, nanti saya akan tunjukkan ini memorinya seperti ini. Jika pada PLC dimulai dari 0, pada InTouch ini dimulai dari 1. Ini tipe discrete, yang 0 dan 1 ini memori internal, sedangkan MWO yang tadi integer itu juga sama, tapi memorinya ini dari urutannya beda, ini 40001. Sedangkan untuk floating data yang real ini menggunakan 401 hampir sama dengan MW, tapi bedanya di sini ada huruf F. Nah, urutan-urutan ini sesuai dengan urutan memori yang kita gunakan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini untuk sistem yang kedua, di sini saya membuat ini menggunakan program awal dari PLC-nya. Biasa akan ada program untuk mulai start, dan di sini ada latching-nya juga untuk menahan startnya. Ini ada tombol off. Nah, di sini ada saya menggunakan fungsi timer. Di sini ada timer. Saya akan contohkan satu. Di sini saya menggunakan timer tipe on. Jadi timer tipe on. Timer di Schneider itu ada 3. Ada timer on, timer off, dan timer P. Jadi untuk on ini dia akan menyala setelah mendapatkan input. Jadi kalau timer off dia itu akan outputnya ini berupa akan datang ketika sudah off. Sedangkan P ini inputannya ini akan aktif ketika sistem timer itu bekerja. Jadi ini akan aktif setelah hitungannya selesai, ini akan aktif dahulu dan mati ketika hitungannya telah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu sistemnya. Lalu di sini ada time base, ini base-nya waktu yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan base second. Lalu ini retentive to, maksudnya dia tuh akan apa ya, ketika sistemnya itu akan hitungannya itu akan mengikuti hitungan akhir. Jadi misalkan ketika pada saat pertengahan saat hitung-hitungan itu ternyata daya terputus, dia akan mengunci pada perhitungan akhir. Jadi dia tidak mengulangi dari awal lagi. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan beberapa timer untuk mendukung sistem SCADA yang saya buat. Nah, untuk menghubungkannya ini kita memerlukan ini tadi MBO0 ini. Ya, jadi fungsi ini disebut juga sebagai operation block. Di sini bisa untuk mengoperasikan sistem timer tadi. Jadi ini bisa buat memindahkan data, juga bisa buat mengurangkan data. Jadi nanti untuk level tegangan airnya, karena ini kan ada tanda kurang di sini, saya akan pelan-pelan untuk mengurangi level tegangan air. Jadi nanti disesuaikan dengan sistem yang akan teman-teman buat masing-masing.
Jadi kurang lebih seperti itu sistem yang saya buat ini. Untuk tampilan lengkapnya nanti bisa saya cantumkan nanti di link deskripsi untuk rangkaian yang saya buat. Kurang lebih seperti ini rangkaian saya buat. Programming sudah, display sudah, mesin ini. Oke, nanti kita kembali lagi ke InTouch. Untuk InTouch sendiri, untuk kita harus mendefinisikan tadi karena pada alamat ini ada beda-beda alamat, maka kita harus deskripsikan sesuai dengan alamat yang kita bikin. Misalkan tombol start tadi saya menggunakan M0 ya, maka di sini saya akan deskripsikannya. Ini jangan lupa untuk tipe datanya dirubah ke IO discrete karena saya menggunakan untuk start ini merupakan data M1 discrete, M0 discrete maaf. Nah, maka untuk di InTouch-nya itu sendiri kita ganti discrete. Nah, untuk urutannya kita buat sesuai karena 01 M0 ini sama dengan 01, maka kita ganti ke 001 juga. Nah, untuk access name ini kita sesuaikan dengan kita sesuaikan dengan access name yang PLC kita gunakan karena kita menggunakan PLC jenis MM21, maka kita menggunakan tag name 21, sedangkan application name nanti akan menggunakan application name dari sistem ini, Arcesta -M BDJP3. Dan untuk topiknya tadi menggunakan ini topik 0 karena ini topik yang kita bikin tadi. Lalu kita oke, karena di sini sudah membuat ini contohnya seperti ini. Ini MM21 sesuai dengan nama PLC-nya, kode PLC-nya. Lalu application name kita samain dengan sistem komunikasi yang kita pakai ini DSM DJP3. Lalu untuk topiknya kita sesuaikan dengan topik yang kita sudah bikin, topik 0. Jadi dibuat seperti ini. Lalu tinggal kita oke saja. Files, kita pilih access name, nah kita masukkan item address tadi. Jika udah benar semua, kita save, kita cancel, kita oke. Nah, ini untuk proses tombol start seperti ini. Lalu gimana caranya untuk monitoring? Caranya hampir mirip. Kita tadi harus kita break dulu. Tadi kan masih ini kan pada kondisi yang awal tuh pasti ketika dipencet tekan pasti akan balik posisi ini. Nah, kita harus break dulu. Tadi udah saya break, kita break karena kalau belum di break nanti akan kembali ke menu. Nah, ini akan tidak muncul menu tadi. Nah, kita harus break dulu agar kita kunci agar bisa muncul ke menu objek tipenya. Jadi kita pilih karena kita ingin menampilkan level air, maka kita cari yang percent fill. Nah, ini ada dua pilihan, vertikal dan horizontal. Horizontal itu ke samping, vertikal naik ke atas atau atas ke bawah. Jadi karena saya membutuhkan yang persentase level air itu untuk naik atau turun, maka ya kita pilih yang vertikal. Kita tekan, kita buat namanya baru, kita define, berhasil, kita oke. Lalu di sini kita pilih tipenya karena pada kita level air itu kan biasanya menggunakan tipe data angka ya, atau integer, maka kita ganti ke menu MB0. Spesifikasinya MB0 ini untuk bak 1, maka di InTouch-nya nanti 4001. Jadi kurang lebih begitu. Nanti kita pilih yang IO integer sesuai dengan memori yang kita gunakan. Lalu di sini ada access name tadi sama M21. Nah, di sini ada pilihan alamat yang mana yang kita gunakan. Nah, kebetulan di sistem ini saya gunakan 4004 ya, mungkin kita samain aja. Kita save, kita close, kita samain dengan yang tadi. Nah, ini kita cancel karena saya sudah buat tadi. Nah, jadi untuk nilainya ini value max dan min ini kita sesuaikan juga nanti dengan program yang kita buat. Karena di sini saya menyetingnya hitungan 5 detik, maka pada InTouch juga kita buat maksimal 5 detik agar selaras. Oke,
Nah, ini udah saya buat. Proses selanjutnya nanti kurang lebih sama juga, karena ini masih monitoring level air. Lalu karena konfigurasi udah kita lakukan, selanjutnya kita coba kembali lagi ke PLC Schneider-nya. Pastikan di tulisan program ini sudah tidak ada tulisan atau tanda silang yang mengartikan bahwa program yang kita buat ini sudah benar. Kalau sudah benar dan mantap, kita masuk ke menu. Sebelumnya kita aktifkan dulu untuk komunikasi dari PLC-nya. Di sini di Adesta ini kita no dulu. Nah, di sini kita deaktif dulu untuk mematikan. Tunggu sampai tanda centang. Nah, ini sebelum menggunakannya kita aktifkan lagi. Jadi kita refresh dengan cara aktif server. Nanti tunggu sampai tanda silangnya muncul, berarti menandakan bahwa sistem sudah aktif. Karena sistem sudah aktif, maka kita bisa menghubungkan sistem yang kita buat. Yang pertama lakukan, kita akan menjalankan program PLC-nya dengan cara launch simulator. Kita launch simulator. Kita tunggu beberapa saat. Ketika proses launch simulator ini dilakukan, maka kita bisa menjalankan program PLC ini tanpa kita harus menggunakan PLC yang nyata. Jadi ini kayak simulasi. Oke, selanjutnya kita ini tandanya sistem sudah jalan launchnya. Untuk mulai program yang kita buat, kita harus men-start controller. Kita oke. Nah, ini sistem ini sudah run, jadi sudah siap untuk jalan. Selanjutnya, karena ini sudah kita simulasikan, maka kita akan ke Wonderware InTouch. Jadi untuk InTouch sendiri, kita harus untuk simulasinya kita menekan tombol runtime. Nah, untuk runtime ini kita tunggu dulu. Nah, ini kita geser agar jelas. Nah, untuk memastikan apakah sistem kita sudah terhubung atau belum, kita bisa coba dengan menekan tombol start. Jika menandakan bahwa sistem sudah terhubung. Nah, di sini bisa kita lihat proses pengisian dari bak level air di sini sudah mulai menunjukkan perubahan. Ini mengindikasikan bahwa sistem program yang telah kita buat ini berjalan sesuai dengan sistem yang kita rancang. Air mulai dari bak penampungan, lalu ke filtrasi, lalu ke penyinaran, berkurang, lalu ke bak air siap minum. Jadi prosesnya melewati beberapa proses sebelum benar-benar untuk siap diminum. Untuk membuktikan bahwa sistem ini bisa terhubung dengan PLC, kita buka program PLC-nya. Nah, sini saya akan coba untuk mematikan direct lewat lewat program dari PLC-nya. Ketika saya tekan off, berarti sistem harusnya berhenti. Nah, sini sistem berhenti karena saya tadi setting di representatif, maka sistem akan berhenti pada poin tertentu. Jadi dia akan berhenti pada poin hitungan terakhirnya. Ketika saya matikan yang ininya, saya hidupkan lewat PLC lagi. Nah, sistem akan bekerja kembali. Jadi ini sebagai bukti bahwa koneksi antara PLC Schneider dengan Wonderware InTouch-nya atau tampilan diskadanya ini berhasil. Jadi seperti itu sistem yang saya buat. Untuk menghentikannya tinggal kita tekan tombol stop, maka sistem akan berhenti. Untuk menjalankan lagi tekan tombol start. Jika sistem yang saya jalankan, maka level air akan naik sesuai dengan program yang saya buat. Kurang lebih sistem programnya seperti ini. Jadi prosesnya bertahap dari bak penampungan air ke filtrasi, ke penyinaran UV, selanjutnya ke bak air siap minum. Apabila program saya stop,
program akan berhenti pada posisi di mana level tegangan level air itu tercatat. Jadi di nilai terakhirnya itu akan tersimpan, karena pada pengaturan timer tadi saya menyetingnya dengan sistem preventif. Jika tombol stop saya matikan, dan setelah monitoring dari sistem SCADA ini akan berjalan kembali. Jadi kurang lebih seperti itu sistemnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan, mungkin saya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.